Assalamualaikum, hello everyone, nama saya Nur Hafizah Hayati Sinaga dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di video ini saya akan membahas tentang penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya guys. Berikut ini adalah outlines penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian anggaran dan klasifikasi anggaran. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Berikutnya, fungsi anggaran negara, sistem anggaran negara, dan selanjutnya yaitu siklus anggaran negara. Stay tune terus di video aku ya guys. Masuk kita pada pengertian anggaran. Apa sih pengertian anggaran itu? Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Negara Indonesia menetapkan anggaran negaranya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sendiri berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBN. Klasifikasi anggaran. Pada umumnya, anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 kategori. Yang pertama yaitu anggaran berimbang atau balance budgeting. Balance budgeting yaitu disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. Lanjut yang kedua yaitu ada anggaran tidak seimbang atau unbalanced budgeting. Anggaran tidak seimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan, sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Lanjut pembahasan kita kepada prinsip-prinsip penganggaran. Yang pertama yaitu demokratis. Demokratis mengandung makna bahwa anggaran negara di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, adil. Adil berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga oleh masyarakat umum. Yang keempat, bermoral tinggi, yang berarti pengelolaan keuangan negara harus berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku,
dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Kelima, berhati-hati. Berarti pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. Yang keenam yaitu akuntabel, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat. Selanjutnya yaitu sistem anggaran negara. Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu anggaran belanja untuk pemerintah pusat. Yang kedua yaitu anggaran belanja untuk daerah. Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam anggaran rutin yang besarnya kira-kira mencapai 62% dari total pengeluaran, di mana meliputi belanja pegawai, belanja barang dan subsidi atau BBM dan bukan BBM. Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira mencapai 14% dari total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Untuk anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar. Anggaran belanja untuk daerah yang besarnya kira-kira 24% dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota madya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada penyusunan dan penetapan APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. APBN sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi. Fungsi dan jenis belanja APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dalam hal anggaran, diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto. Dalam hal anggaran surplus, pemerintah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Next guys, kita akan bahas mengenai fungsi dari APBN. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Berikut ini dapat dilihat, yaitu ada gambar mengenai alur perencanaan program dan penganggaran. Next, kita akan bahas mengenai pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan dengan keputusan Presiden. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi sementara pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat. Pembahasan kita yang terakhir yaitu siklus penganggaran negara. Berikut ini adalah gambar tentang siklus anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut ini tahapan anggaran negara yang penulis kutip dari buku akuntansi pemerintah teori dan praktek karya Bambang Kesit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan APBN. Apa-apa saja tahapannya? Yuk kita lihat. Yang pertama, penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga Renjaka-L. Renjaka-L ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan diperkirakan maju atau forward estimate untuk tahun anggaran berikutnya. Program dan kegiatan dalam Renjaka-L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Pembahasan Renjaka-L. Kementerian Perencanaan setelah menerima Renjaka-L melakukan penelaahan bersama Kementerian Keuangan. Pada tahap ini, mungkin masih terjadi perubahan-perubahan terhadap program kementerian, negara, atau lembaga yang diusulkan oleh kementerian atau pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian, negara, atau lembaga atau disingkat sebagai RKA-KL. Selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintahan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR. Hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah akan menjadi kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi Presiden atau Kabinet yang akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk surat edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara. Selanjutnya, penyusunan anggaran belanja. Belanja negara disusun menurut asas bruto, yaitu bahwa tiap kementerian, negara, atau lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran, harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Next, penyusunan perkiraan pendapatan negara. Berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari kumpulan usulan belanja tiap kementerian, negara, atau lembaga yang ditelaah oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan, dibantu Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari kementerian, negara, atau lembaga lain, yaitu dalam bentuk perkiraan maju penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, penyusunan rancangan APBN. Setelah menyusun perkiraan maju belanja negara dan pendapatan negara, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah untuk bersama-sama dengan nota keuangan dan RAPBN dibahas dalam sidang kabinet. Lanjut yang kedua yaitu tahap penetapan undang-undang APBN. Nota keuangan dan rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Pembicaraan antara pemerintah DPR terdiri dari beberapa tingkat, yaitu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat 4. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan undang-undang APBN. Undang-undang APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan Presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan,
dan jenis belanja. Yang keempat ada tahap pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN, dan yang kelima tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Sekian penjelasan dari saya tentang penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tolong jangan lupa untuk like dan subscribe video aku ya guys. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.